Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan ngaji kitab Syarah Arba'in Nawawi, yang pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji hadis yang ke-15 dan hadis yang ke-16. Al-hadisu al-khamisa asyara, utawi iki iku hadis kang nomor 15. Hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh, ngendika sinten? Rasulullah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Man sapane wong, barang siapa atau siapa kana kang ana sapa wong iku yu'minu iman sapa man atau wong, kana kang ana sapa wong iku yu'minu iman sapa wong, barang siapa beriman billahi kelawan Allah, kepada Allah, wal yaumil akhir lan dina akhir atau dina kiamat. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul mongko ngucapa wong khairon ing kebagusan, auliyasmut utawa meneng sapa wong, falyakul mongko ngucapa wong khairon ing kebagusan, auliyasmut utawa meneng sapa wong. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Mbah Yai Bisri Mustafa dalam Syarah Al-Arba'in Al-Mustafawiyah, Al-Azbat Al-Mustafawiyah, bahwasanya keplesete sikil iku iso ditulungi, tapi keplesete lisan angel ditulungi. Nek kepleset sikil kaki itu gampang diobati, dipijeti.
Tapi nek keplesete lisan mulut iku angel. Apa meneh zaman sekarang zaman digital. Nek tidak bisa menyebar hal-hal yang baik, lebih baik baca saja. Karena seseorang ketika menyebar hoax yang tidak baik, berarti dia sama juga mengamini hal-hal yang tidak baik. Artinya ketika dia menyebar hoax, berarti dia menyebar dosa. Na'udzubillah min dzalik. Lah, di dalam syarah Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani, beliau mengatakan falyaf'al fa'alal mu'minin al-kamilin fi imani min qalil khair. Hendaknya orang-orang yang beriman ketika ingin sempurna imannya, maka dia harus berkata yang baik. Kalau enggak tadi diam. Iki angel, akehe wong iku gampang ngomongi. Banyak orang itu mudah untuk bicara. Banyak orang mudah untuk membicarakan hal yang kadang dia tidak tahu. Tidak tahu ilmunya, sing penting ngomong. Wa huwa ma fihi thawab au asumtu ay asukut amala khaira fih. Lebih baik ketika dia berucap yang baik dapat pahala. Atau dia diam sudah baik terkait hal-hal yang tidak bermanfaat. Lah, para ulama dalam syarahnya itu menjelaskan terkait perkataan ini ada 4. Jadi segala ucapan itu ada 4. Satu, ucapan yang menimbulkan bahaya, memfitnah, menyebar hoax, membuat hoax. Yang kedua, ucapan yang bermanfaat, zikir, bersolawat, ngaji, itu bagian ucapan yang bermanfaat. Yang kedua, ucapan yang mengandung bahaya dan mengandung manfaat. Yang ketiga, ucapan yang tidak mengandung bahaya dan tidak mengandung manfaat. Nah, begitu. Bahkan Luqman Al-Hakim mendhawuhi menasihati anak, laukanal kalamu min fiddatin kana sukutu min dhahab. Kalau bicara itu disamakan dengan perak, maka diam itu adalah emas. Maka lebih baik diam daripada banyak bicara, tapi bicara yang mengandung bahaya, yang mengandung maksiat, yang mengandung fitnah. Bahkan Dzunun Al-Misri itu mengatakan ahsanun nasi li nafsihi amlakuhum lilisanihi. Sebaik-baik manusia untuk dirinya yaitu manusia yang mampu mengekang, mampu mengatur, memanage lisannya. Jadi awake dhewe iso manage lisane terbaik, termasuk orang-orang yang terbaik. Hasan Al-Basri juga mengatakan man kasura kalamuhu kasura sakotuhu. Hasan Al-Basri mengatakan banyak bicara, banyak dia akan jatuh. Wa man kasura maluhu kasura ismuhu. Banyak harta, banyak dosa. Ini yang tidak bisa manage dengan baik. Wa man sa'a khuluquhu azuba nafsuhu atau udziba nafsuhu.
Barang siapa yang jelek akhlaknya, dia akan disiksa. Na'udzubillah min dzalik. Ada syair juga, ihfad lisanaka wasta'id min syarihi innal lisana huwal aduwwud dzabi. Jagalah lisanmu dan berlindunglah dari kejelekannya. Sesungguhnya lisan itu adalah musuh yang mampu menyembelih hal-hal yang di hadapannya. Menyembelih tonggone, nyembelih saudaranya, menyembelih keluarganya. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan sarah yang terakhir, idza aradal insan dari Ibnu Daqiq, ayatakalama, jika manusia itu ingin berbicara, Fa'innal kalama yatakallamu bi khairun muhaqqaqan yusabu alaihi falyatakalam wa ila falyumsik anil kalam. Jika manusia itu ingin berbicara, maka hendaklah ia bicara dengan baik dan benar. Maka pembicaraan yang baik, yang benar itu mengandung pahala. Nek ndak bisa falyumsik, peganglah, tutuplah mulutnya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua jamaah bisa menjaga lisannya secara langsung, atau menjaga tangannya tidak ngetik yang jelek atau negatif. Wa man kana yu'minu, kita lanjutkan, wa man lan sapa wonge kana kang ana sapa man atau sapa wong iku yu'minu beriman sapa man sapa wong billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir, fal yukrim mongko becik mulyaake sapa wong, mongko becik atau mongko kudu mulyaake sapa wong jarahu ing tetanggane wong atau man. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Masya Allah. Ini dijelaskan Mbah Bisri Mustafa bahwa tetangga di sini itu enggak hanya tetangga muslim, tapi juga tetangga non muslim, tetangga RT atau tetangga RW. Tidak hanya tetangga yang keluarganya fakir, tapi juga tetangga yang kaya. Tidak hanya yang tetangganya yang sederhana, tapi ya kecukupan, semua bisa digolongkan dengan tetangga. Nek tetanggane butuh lagi pingin maem yo dikirimi maeman, masakan. Nek lagi nyambut gawe ada hajatan yo diberi berkati. Ojo lali. Bahkan ngendikane Mbah Bisri Mustafa, jangan sampai kita itu menyakiti tetangga, menghardik tetangga. Kan banyak toh sekarang itu karo tanggone wae pagere didhuwurke, karo tanggone wae do padu-paduan. Na'udzubillah min dzalik. Karo tetangga sendiri tidak baik. Lah dijelaskan dalam syarah Al-Jawahir Al-Ulu'iyah, fal yuhsin ilai bil bisyri wa talaqatil wajhi. Maksudnya apa? Memuliakan tetangga itu dengan wajah yang berseri-seri, bukan wajah yang cemberut, semrawut, bukan. Lah, baik dengan tetangga itu minimal ada 4.
yaitu menenangkan tetangga ketika dapat musibah. Wa alla yatma'a fi mali jarihi, tidak rakus kepinginan harta atau hal-hal yang dimiliki tetangga. Awake dhewe ora pingin koyok tanggane dalam konteks harta, dalam konteks jabatan, itu sudah kita memuliakannya. Wa ayyamna'a adzahu, dan tidak menyakitinya, itu bagian dari memuliakan tetangga. Wa ayyasbiru ala adziyatihi, dan sabar terhadap hal-hal yang menyakiti kita. Nek tanggane iku ora apik karo awake dhewe, menyakiti dan yang lain ini, awake dhewe kudu ngopo? Sabar. Kuncinya sabar terhadap tetangga yang nakal, tetangga yang sawenak-wenange dhewe. Begitu. Bahkan di sini dijelaskan wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min. Qala man huwa ya Rasulullah, man la ya'manu jarahu bi jaru bawa ikohu. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman orang yang tidak merasa aman, atau tetangga yang tidak merasa aman dari gangguannya. Nek awake dhewe lagi gawe omah atau nukang atau hal-hal yang lain, ya awake dhewe kudu ngabari tetangga. Bahkan saudara yang paling dekat ketika kita berada di tempat yang jauh adalah tetangga. Karo Kang Masku karo adikku kan jauh Purwodadi. Yang paling dekat ya Bu Umi, Bu Evi, itu paling dekat. Jadi tetangga yang paling dekat itu sebenarnya melebihi saudara. Maka saya sering katakan kalau zakat, sedekah, infak itu ya jangan jauh-jauh, tetangga yang membutuhkan ya diberi itu. Begitu. Bahkan ini ada suatu cerita dari Malik bin Dinar, itu punya tetangga, Mas. Tetangganya itu rumahnya temboknya dhuwur. Lah, ternyata setelah ditelisik itu ada selokan yang bocor itu loh. Bocor merembet ke tetangganya. Lah, bocoran tadi itu ada najisnya, itu bertahun-tahun. Itu baru tahu itu barusan itu loh. Sudah bertahun-tahun ternyata banyak najis yang merembes ke rumahnya Malik bin Dinar. Setelah tahu si Yahudi tadi itu, dia menyesal, fanadimal Yahudi wa aslama wa hasuna islamu. Setelah mengetahui akhlaknya Malik bin Dinar, dia tidak marah, dia tidak kecewa, tapi dia masih berbuat baik kepada si tetangganya yang Yahudi tadi. Akhirnya dia masuk Islam. Masya Allah. Bahkan dikatakan juga Sufyan As-Sauri, termasuk perkara yang tidak ada muatannya atau tidak berguna, rajulun syab'an wa jaru ja'i wa la yu'tihi man min ta'ami syai'an. Ana wong tanggane do kelaparan tetapi dia tidak mau beri makan. Itu berarti panganane yang dia makan itu sama kali tidak berguna. Kalau ada tetangganya yang kelaparan, dia makan dewe, tapi ada tetangganya yang merasa kelaparan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian dari syarah dari Syekh Ibnu Daqiq Al-Aid, ad-diyafah. Oh, enggak, ini nanti. Bahwasanya tetangga itu harus dimuliakan.
Tetangga itu karena dia yang dekat dengan kita, begitu. Kita lanjutkan ya. Yang terakhir, wa man kana yu'minu lan wa man lan sapane wong kana kang ana sapa wong iku yu'minu beriman sapa wong. Barang siapa beriman billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu mongko becik mulyaake sapa wong dhaifahu ing tamune wong. Ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Daqiq Al-Aid bahwa menjamu tamu, mulyaake tamu itu bagian dari agama. Bahkan juga akhlak para nabi dan orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh, para nabi itu seneng nek ketamunan, seneng nek ditamoni. Nek awake dhewe kok ditamoni ora seneng, itu dipertanyakan. Dipertanyakan keislamannya. Bayai Bisri Mustafa menjelaskan dalam Al-Azwad Al-Mustafawiyah, ada cerita bahwasanya itu ada tamu ya, ada orang yang mau bertamu ke suatu tempat atau ke rumah. Lah, di situ ternyata ada bapak dan anaknya, bahkan istrinya juga. Lah bapaknya ngomong, nak kok nek neng tamu ngomong bapak ora ning mah gitu ya. Ketika tamu itu salam, assalamualaikum, bapak di rumah ndak nak? Wow, ngendikane bapak kan ngendikan disuruh bicara bahwa bapak tidak di rumah. Bapak padahal bapaknya oh no. Setelah itu mendengar itu tamu tadi keluar ya, sekitar ya 5 meter gitu. Setelah keluar anaknya masuk ke rumah ditapui, dijotosi bapaknya. Weh malah kandani, ngomong apa? Tak kon ngomong ora ono bapak, malah kowe iki ngapusi bapak. Nek bapak ki ono ning omah. Akhirnya dijotosi anaknya tadi, bahkan istrinya melerai. Wong gitu wae kok Pak mu jotosi, bojone wae malah ya dijotosi. Akhirnya tamu tadi mendengar ada jeritan, ada kayak do marah-marahan, akhirnya lapor pada Pak polisi. Walhasil akhirnya bapak yang tadi bohong bahwa dia ada malah ngomong tidak ada, disuruh menyampaikan pada anaknya, akhirnya di penjara sampai segitunya, tidak menerima tamu malah jotosi anaknya. Ya tapi setidaknya kita harus tahu juga tamu itu yang seperti apa. Ketika memang tamu tadi sudah dilihat dari tidak baiknya ya tidak wajib menerima. Tetapi kalau kita belum tahu baik dan buruknya, ya tidak boleh suudzon. Nah. Kemudian syarah dari Al-Jawahir Al-Uluyah Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani, beliau menyatakan bahwa menjelaskan wahidan kana au muta'addidan, baik tamu itu satu maupun tamu yang berjamaah kudu ya dimulyakake. Wonian baik tamu itu ya kaya au fakiron utawa tamunya fakir. Wa ikramu isa nadiyafatihi bil bisri fi wajhi, memuliakan tamu itu dengan wajah yang sumringah, wajah yang berseri-seri. Wati bil hadisi, dan omongannya baik, orang nyentak-nyentak. Weh namu yo kita ora madang 3 dino gitu. Malah ngenyek. Piye? Syukur-syukur wa bastaghfirashin lahu. Apa iku
membuka atau menyebar tiker atau apa ya? Ya, membuka tiker wa ijlasuhu fi sadril majlis dan mendudukkan di tempat ruang tamu. Artinya apa? Ketika ada tamu memang benar-benar dimuliakan dengan jamuan, tempat yang baik gitu ya. Begitu. Akan tetapi juga ketika kita awake dhewe wayam bagi lidhaifi alla yazida fi iqamati ala salasati ayam. Jangan sampai bertamu itu sampai 3 hari ngeboti wong sing duwe omah iki arep ngentekke beras apa malah. Wong namu kok luwih saka seminggu iki ora namu itu. Iki arep ngopo gitu, gak jelas. Jangan sampai ini la tatakallafu lidhaifi. Jangan sampai tuan rumah itu membebani tamunya. Artinya apa? Jangan sampai membuat marah si tamu. Lalu tamu itu marah kan gitu. Ora disuguhi, disentak-sentak, diseneni dengannya wah wong kere saiki weyong. Saiki lagi iling nek dadi kere wis. Oh, wis ditamoni malah dikirek-kireke. Naudzubillah min dzalik. Itu hadis yang ke berapa tadi? Ke-15. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mampu berkata yang baik atau lebih baik diam, mampu untuk memuliakan tamunya dan mampu untuk memuliakan tetangganya. Hadis yang terakhir al-hadisus sadisa asyar. Hadis yang terakhir ya. Hadis yang ke-16, yaitu larangan untuk marah-marah. Iki sing do nesunan iki. Keneng hadis iki. An Abi Hurairah radhiyallahu an, saking Abu Hurairah radhiyallahu an, ana rajulan sak temene wong lanang. Iku kala ngendika sapa wong lanang lin Nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ausini mugi panjenengan menehi wasiat, mugi panjenengan paring wasiat atau menehi wasiat ni ing kula. Jadi bahwasanya ada laki-laki berkata pada Nabi, wahai Nabi, atau ausini, berilah saya wasiat ya Nabi. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, la taghdab, aja muring-muring sira. Faradada mongko bulan baleni matur sapa rajul. Laki-laki tadi itu apa itu? Berkali-kali Kanjeng Nabi berilah saya wasiat, berilah wasiat Kanjeng Nabi gitu, berkali-kali. Faradada miroron ing bulan baleni. Nah, miroron ing bulan baleni. Jadi dia apa tadi? Faradada mongko bulan baleni matur sapa rajul miroron ing pirang-pirang ambalan ngene wae ya. Miroron ing pirang-pirang ambalan. Ing pirang-pirang ambalan. Dia mengulang-ulang ucapan atau pertanyaan tadi kepada Nabi. Faqala mongko tansah dawuh, mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi, la taghdab, aja muring-muring sira, rawahu Al-Bukhari. Janganlah kamu marah. Kok bulan baleni aja nesunan kan gitu. Ini di sarahnya Mbah Bisri Mustafa Al-Azwad Al-Mustafawiyah bahwa laki-laki itu namanya siapa? Yaitu Harisah bin Qudamah. Namanya Harisah bin Qudamah.
Lah, kenapa kok Kanjeng Nabi itu wasiatnya pendek? Ya karena Harisah bin Qudamah ini dikatakan ini orang yang sering marah-marah. Maka Kanjeng Nabi itu ketika memberi nasihat itu sesuai situasi kondisi umatnya. Di saat itu Harisah bin Qudamah iku wong sing seneng marah, sering-sering marah. Loh kok batine mungkin kok Nabi nasihati pendek. La takhdub. Napa Kanjeng Nabi nasihat yang paling pendek bagi saya? La takhdub. Di bulan baleni la takhdub. Lah tapi ngendikane Mbah Bisri Mustafa muring-muring nesu tapi dalam rangka membela yang benar, menanggulangi perkara yang batil, itu boleh dalam konteks kebenaran, seperti melawan penjajah, kemudian ada orang yang menghina agama, kemudian dari Syekh Ibnu Daqiq Al-Aid bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang sering marah itu sudah dihiasi dirinya oleh setan. Jadi setan itu sering menghiasi orang-orang yang suka marah. Naudzubillah. Lah, obate marah apa? Innal isti'adzata billah minasyaitonir rajim tudhibul ghadaba. Sungguhnya membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu adalah obat untuk menghilangkan amarah atau marah. Ini dawuh dalam hadis seperti itu di dalam kitab Ibnu Daqiq Al-Aid atau syarahnya. Kemudian syarah yang terakhir terkait hadis terkait marah ini, bahwasanya jangan suka marah ini la tahdab anal murada la taf'al asbab al muqtadiyah lil ghadab. Jangan melakukan sebab-sebab yang dapat menimbulkan marah. Artinya apa? Berbuatlah baik, jangan sampai perbuatanmu itu menimbulkan marah orang lain. Maka seperti tawadu, baik akhlaknya, malu, memberi maaf, berseri-seri wajahnya, itu bagian dari untuk mereda atau tidak menimbulkan marah orang lain. Kemudian obat marah di dalam syarahnya ini juga selain membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yaitu yahtasil. Hendaknya dia mandi. Ya, BFV nek pas marah mandi. Bu Umi. Au yatawaddo, utawa berwudu. Wudu itu bagian dari obat untuk menghentikan apa tadi marah. Kalau tidak dengan mandi, wudu, tadi baca apa ta'awudz, qaimun. Ketika marah itu dalam keadaan berdiri, maka dan ganti yo jalasa, duduk. Nek awake dhewe muring-muring karo ngadeg, segera duduk ben dan ilang nesune. Awit ittaja'a, atau dia bubuk. Ya, nek lagi do nesunan berdiri, maka obate nesu kondan lungguh. Ngono. Nek awake dhewe nesu karo ngadeg, kondan lungguh ben dak marah-marah, atau kondan tidur wae malah. Itu obatnya marah.
Lah obatnya marah yang paling mujarab, yang paling akhir yaitu tauhid al-hakiki. Ingat la fa'ila hakikati fil wujud illallah, bahwasanya tidak ada yang mendatangkan hal-hal yang membuat kita marah selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya nek awake dhewe digawe nesu iku hakikate datangnya dari Allah, tidak ada gunanya kita marah, ora ono gunane. Man dafa'a ghaidhahu, hadis Nabi, barang siapa yang bisa menolak, menahan amarahnya, dafa'allahu anhu adzab, maka Allah akan mengangkat, menolak siksanya. Wa man hafidha lisanahu, barang siapa yang menjaga lisannya, satarallahu auratahu, Allah akan menutup auratnya. Jadi nek awake dhewe iso menahan amarah, maka Allah akan menghilangkan siksa dari diri kita. Nek kita bisa menjaga lisan, Allah akan menutupi auratnya. Paling akhir diceritakan bahwasanya ada majikan itu kesoan air panas, ketumpahan ya, ketumpahan air. Si pelayan tadi bilang wal kadhiminal ghaidho, dan orang-orang yang bisa menahan marah, kemudian wal afina anin nas, dan orang yang memberi maaf, afauta angka, wallahu yuhibbul muhsinin. Setelah itu si pelayan tadi tidak dihukum, tapi malah diberi uang berkat dia membaca ayat terkait orang-orang yang mampu menahan emosi, menahan amarah. Paling akhir, laisa syadid bisur'ah, bukanlah orang yang jago atau orang yang kuat itu adalah orang yang jago gulat. Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab, sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Mudah-mudahan kita semua bisa memanage, bahkan tidak marah, suka marah. Nek marah pada tempatnya tadi ketika terkait kebenaran tidak masalah, kata Mbah Bisri Mustafa. Terkait dengan penghinaan agama, dengan penjajahan dan yang lainnya itu boleh. Tapi kalau marah-marah, sidik-sidik marah, itu ternyata membuat kesehatan tidak normal, baik yang marah maupun yang dimarahi. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga kita bisa istiqomah ngaji walaupun tidak banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.